Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alden Gusti Wistara, NPM 2331194 dari kelas Teleoperatorship SI22A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Build Your MVP. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah latar belakang dari Build Your MVP. Banyak startup sekarang ini gagal bukan karena teknologi yang buruk, melainkan karena menghabiskan waktu dan modal besar untuk membangun fitur yang ternyata tidak dibutuhkan oleh pasar. Sekitar 90% kegagalan disebabkan oleh kurangnya validasi ide, di mana pengusaha terlalu fokus pada kesempurnaan produk tanpa memastikan adanya permintaan nyata dari pengguna. MVP hadir sebagai solusi untuk menghindari pemborosan sumber daya ini dengan memprioritaskan pembelajaran dan pembuktian pasar sebelum melakukan investasi skala besar. Next, apa itu MVP? MVP yaitu merupakan minimum viable product, adalah versi produk paling sederhana yang memiliki fitur minimal namun tetap fungsional untuk memuaskan pengguna awal atau early adopters. Mengacu pada prinsip di startup, tujuan utama MVP bukanlah meluncurkan produk final yang sempurna, melainkan menciptakan alat untuk menguji hipotesis bisnis dan mendapatkan umpan balik tervalidasi dari pasar dengan usaha seminimal mungkin. Mulai MVP, tim dapat belajar memahami kebutuhan nyata pelanggan secara cepat sehingga pengembangan produk selanjutnya didasarkan pada data akurat, bukan sekedar asumsi. Cara membawa MVP yang pertama itu proses pembangunan MVP diawali dengan identifikasi masalah yang mendalam dan analisis kompetitor untuk menemukan nilai unik produk, yang kemudian diikuti dengan penentuan target early adopter sebagai pengguna pertama. Setelah kondisi masalah dan audiens jelas, langkah krusial berikutnya adalah memprioritaskan fitur menggunakan metode Moscow, di mana fokus utama hanya diberikan pada fitur wajib atau must have yang mampu menjalankan fungsi inti produk. Dengan memilih fitur tambahan should have atau could have, untuk tahap pengembangan selanjutnya, tim dapat meluncurkan produk lebih cepat ke pasar guna menguji hipotesis bisnis dengan sumber daya yang efisien. Next, yaitu jenis dan juga studi kasus dari MVP. Implementasi MVP dapat dilakukan melalui berbagai metode kreatif, seperti mulai landing page untuk menguji minat, video demo produk seperti yang dilakukan Dropbox, hingga model Wizard of Oz atau concierge yang memberikan layanan secara manual di balik layar. Contoh sukses, Zappos membuktikan efektivitas pendekatan ini, di mana mereka memvalidasi minat pembelian sepatu online hanya dengan mengunggah foto dari toko fisik tanpa memiliki stok barang sendiri. Pemilihan jenis MVP yang tepat memungkinkan technopreneur untuk membuka konsep bisnis secara nyata dan mendapatkan kepercayaan pasar dengan resiko modal yang sangat minim, namun hasil pembelajaran yang maksimal. Kesimpulannya, MVP bukanlah sekedar membangun produk versi murah, melainkan sebuah strategi untuk belajar dan memvalidasi kebutuhan pasar secara cepat guna menghindari kegagalan fatal di masa depan. Fokus utama dalam tahap ini adalah memperoleh pembelajaran tervalidasi yang memungkinkan tim untuk terus maju atau berubah arah atau pivot secara efisien sebelum menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Sebagai prinsip utama dalam entrepreneurship, ingatlah bahwa peluncuran produk yang tidak sempurna di awal jauh lebih berharga daripada peluncuran produk yang tampak sempurna namun tidak dibutuhkan oleh siapapun di pasar. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi Build Your MVP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.